di sebuah desa di Kecamatan Sepulukoto, Kabupaten Tanah Datar, tepatnya di Nagari Ayange, terdapat sebuah gunung yang masih berstatus aktif, yaitu Gunung Merapi. Di sini, gunung ini bisa saja menyebabkan bencana alam letusan Gunung Merapi yang tidak diperkirakan kapan datangnya. Jadi, pemerintah daerah Nagari Ayange memberitahukan kepada seluruh masyarakat untuk berkumpul di kantor Wali Nagari agar diberikan edukasi bagaimana cara penanggulangan jika terjadi bencana alam gunung meletus. Ayange bahwasanya kita akan mengadakan penyuluhan mengenai edukasi tanggap darurat bencana alam gunung meletus. Dikarenakan karena daerah kita ini merupakan zona merah atau zona yang paling tinggi dampaknya jika terjadi bencana alam gunung meletus. Sekian informasinya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada warga Ayange yang telah berkumpul di kantor Wali Nagari ini. Sekarang kita akan mengadakan penyuluhan mengenai tanggap darurat bencana gunung meletus yang sangat besar atau mungkin saja terjadi kapanpun tanpa kita ketahui. Di sini penyuluhan ini dipimpin langsung oleh Ketua Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Barat. Kepada Bapak yang mewakilkan, disilakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Wali Nagari Ayange. Nah, di sini perkenalkan saya Ketua Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Barat akan memberikan penyuluhan mengenai bagaimana cara tanggap darurat bencana kepada masyarakat Nagari Ayange. Di sini, sebagaimana kita ketahui bahwa Nagari Ayange sendiri berada di kaki Gunung Merapi yang masih aktif. Jadi, bisa saja Gunung Merapi ini meletus kapanpun tanpa kita ketahui. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat yang tinggal di sekitar gunung harus waspada dan tetap was-was terhadap kemungkinan yang terjadi. Di sini ada beberapa langkah yang harus kita persiapkan sebagai masyarakat yang tinggal di lereng Gunung Merapi. Di antaranya, bapak-bapak dan ibu-ibu semua, pada tahap tanggap darurat bencana ini terdapat 3 tahap. Yang pertama, tahap sebelum terjadinya bencana. Yang kedua, tahap ketika terjadinya bencana. Dan yang terakhir, tahap pasca bencana atau setelah terjadinya bencana. Nah, di sini kita perhatikan dulu di mana tahap sebelum terjadinya bencana. Peran kita sebagai masyarakat yang tinggal di daerah Gunung Merapi, kita harus mempersiapkan diri kita selalu dengan mempersiapkan apa yang harus kita bawa ketika bencana alam terjadi. Misalnya, kita harus menyediakan tas bencana alam. Maksudnya di sini, setiap rumah dari masyarakat di sini harus menyediakan sebuah tas yang di dalamnya berisi peralatan-peralatan yang diperlukan, seperti baju untuk bertahan hidup selama 3 hari, bahan pangan, atau bagi yang memiliki anak-anak, juga menyediakan keperluan yang dibutuhkan, serta dokumen-dokumen penting jika terjadinya bencana alam. Nah, di sini kami juga menyarankan kepada pihak pemerintahan Nagari Ayange juga menyediakan plang-plang mengenai jalur evakuasi sehingga masyarakat tahu kapan harus dan kemana harus berjalan atau mengungsi ketika terjadinya bencana alam Gunung Merapi. Nah, di sini juga saya sudah lihat bahwa di Nagari Ayange sendiri sudah terdapat beberapa plang yang disediakan oleh pemerintahan untuk jalur evakuasi di Nagari Ayange jika terjadinya bencana alam gunung meletus. Nah, selanjutnya peran kita sebagai masyarakat yang tinggal di Nagari Ayange yaitu pada tahap sebelum terjadinya bencana, kita juga harus memahami apa yang harus kita persiapkan. Di antaranya, jika terjadi bencana sendiri, kita harus menggunakan masker ketika berjalan di luar rumah. Maka dari itu, belum bencana terjadi, kita sudah siap sedia masker atau perlengkapan yang dibutuhkan untuk menjaga kondisi kesehatan kita sendiri. Nah, di sini kami juga menyarankan kepada pihak Nagari untuk membentuk sebuah organisasi atau komunitas yang berperan untuk
sebagai relawan tanggap darurat bencana jika terjadi bencana di Nagari Ayangge. Tujuannya, dengan adanya komunitas tersebut, kita bisa membantu masyarakat yang mungkin saja mengalami keterbatasan fisik untuk segera dievakuasi. Jadi dengan adanya tim bantuan tanggap darurat bencana di Nagari Ayangge, masyarakat kita bisa kita selamatkan semuanya. Sebagaimana kita ketahui juga bahwa di Nagari Ayangge ini terdapat beberapa kelompok rentan, diantaranya pada Jorong Kandang Sampia sendiri, yaitu sebanyak 92 kakak yang termasuk ke dalam kelompok kurang mampu secara finansial. Selanjutnya terdapat sekitar 41 orang lansia dan 5 orang yang mengalami keterbatasan atau disabilitas. Jadi gunanya tim atau komunitas tanggap darurat bencana ini yaitu menyelamatkan orang-orang atau warga masyarakat yang memiliki keterbatasan seperti kelompok rentan yang saya sebutkan tadi. Sekian dulu penyuluhan yang dapat saya berikan kepada masyarakat Ayangge. Semoga informasi-informasi yang telah saya sampaikan dapat diterapkan dalam kehidupannya. Dan tentunya ketika terjadi bencana alam yang kita tidak tahu kapan saja bisa terjadi, masyarakat sudah bisa langsung waspada. Demikian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pada tahap bencana, jika terjadi bencana alam gunung meletus di Nagari Ayangge. Masyarakat yang tinggal di Jorong Kandang Sampia bisa mengikuti jalur evakuasi dan mengevakuasikan diri mereka ke tempat-tempat wilayah yang sudah disediakan. Di sini terdapat 4 jorong, selanjutnya ada Jorong Kepalokoto, juga sebaiknya mengikuti jalur evakuasi yang sudah disediakan oleh pemerintah Nagari. Dan selanjutnya ada Jorong Kotonagadang, juga terdapat jalur evakuasi yang sudah disediakan. Selanjutnya ada Jorong Kayu Tandua, yang bersebelahan dengan jalan raya Padang Panjang dan Bukit Tinggi. Pada tahap terjadinya bencana gunung meletus di Nagari Ayangge, masyarakat bisa mengungsikan dirinya jika potensi bencana alam di Gunung Merapi atau di Nagari Ayangge tersebut cukup membahayakan. Masyarakat bisa mengikuti jalur evakuasi yang sudah ditandai dengan pelang-pelang yang tersedia di pinggir jalan. Dan masyarakat juga diharapkan untuk tetap mendengarkan instruksi dari pemerintahan Nagari yang segera mencari bantuan dan menghubungi pihak tempat evakuasi yang sudah berkoordinasi. Untuk wilayah evakuasi masyarakat yang terdampak bencana alam letusan Gunung Merapi sendiri, terdapat 2 jalur evakuasi. Yang pertama ada jalur evakuasi ke arah Bukit Tinggi atau Agam. Yang selanjutnya ada jalur evakuasi ke arah Kota Solo dan Kota Padang. Jadi di sini masyarakat dapat mengikuti instruksi dari pemerintahan Nagari mengenai tempat evakuasi yang sudah disepakati. Atau masyarakat juga bisa mengevakuasikan dirinya ke tempat keluarga yang ada di jalur evakuasi dan jauh dari Gunung Merapi. Di sini untuk masyarakat Jorong Kandang Sampia sudah ditandai dengan beberapa pelang jalur evakuasi. Jadi masyarakat hanya perlu untuk mengikuti arah yang ditunjukkan oleh jalur evakuasi tersebut dan mengungsikan dirinya sejauh mungkin dari daerah Gunung Merapi agar tidak terdampak korban bencana yang disebabkan oleh letusan gunung api, dan dipastikan kepada warga untuk selalu memakai masker ketika keluar rumah serta membawa keperluan tas siap siaga bencana yang sudah disediakan dan segera mengungsikan dirinya sampai kondisi Gunung Merapi kembali membaik. Untuk tim siaga bencana yang sudah disiapkan oleh pemerintahan Nagari, langsung untuk cepat tanggap membantu masyarakat, khususnya masyarakat yang
keluarganya memiliki anggota kelompok rentan untuk segera mengevakuasikan dirinya dan segera membantu masyarakat di Nagari Ayange untuk mengikuti jalur evakuasi secara cepat. Bencana alam gunung meletus di Nagari Ayange sudah membaik atau sudah cukup mereda, pihak pemerintahan kembali melakukan pengkajian terhadap wilayah Nagari Ayange. Apa yang terdampak pada wilayah tersebut, berapa kerugian yang disebabkan, serta ada atau tidaknya korban jiwa. Selanjutnya, jika sudah membaik kondisi Gunung Merapi, masyarakat bisa kembali untuk menempati rumah, dan saat itu juga dilakukan tahap rekonstruksi dan tahap rehabilitasi. Pada tahap rehabilitasi, pasca bencana dilakukannya pembersihan jalanan, rumah-rumah, dan sarana prasarana yang ada di Nagari Ayange oleh masyarakat bersama pemerintahan Nagari. Selanjutnya pada tahap rekonstruksi pasca bencana alam, yaitu melakukan pembangunan sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan karena bencana alam Gunung Merapi. Serta pada tahap pasca bencana ini juga diperlukan pemulihan psikologis masyarakat sendiri dengan mendatangkan tim kesehatan dari puskesmas terdekat untuk melakukan evaluasi dan memberikan informasi mengenai status kesehatan mereka setelah terjadinya bencana. Itu adalah simulasi tabletop di Nagari Ayange yang memiliki potensi bencana alam, yaitu gunung meletus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.